tersebut ya. Nah ini syurutuhu, syarat-syarat membersihkan dengan batu ya. Jika misalnya antum di lapangan, di gunung tidak ada air, maka yang ada adalah misalnya batu atau hal-hal yang lainnya, maka dia ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Pertama, kaunul mamsuhi bihi tahiron. Ya, yang dipakai untuk membersihkan itu ya, kaunul mamsuhi itu yang dipakai untuk membersihkan itu adalah tahir, suci. Nah, jadi ketika kita buang kotoran, kemudian kita bersihkan dengan benda tersebut, nah benda yang dipakai untuk membersihkan ini adalah suci syaratnya, itu yang pertama. Jadi tidak boleh dipakai yang membersihkan kotoran itu dengan kotoran lagi. Misalnya dengan najis ya, dengan najis yang sudah mengeras, nah, tidak boleh itu ya. Jadi harus dengan yang perkara suci, dengan perkara yang suci bendanya. Ini yang pertama, benda yang dipakainya adalah suci. Yang kedua, munakian. Munakian itu bisa membersihkan atau menghilangkan, ya membersihkan atau menghilangkan najis tersebut. Itu munakian. Contoh misalnya dengan tisu, ya apakah dengan tisu seperti ini bisa hilang najis itu? Atau dengan batu misalnya, atau misalnya dengan kain. Nah, maka yang demikian kotorannya insya Allah bisa hilang. Tapi kalau misalnya dengan plastik, plastik gitu ya, apalagi misalnya ya perkara-perkara yang tidak bisa menyerap air benda tersebut, maka itu tidak boleh dijadikan untuk istijmar, untuk mencuci kotoran ya dengan selain air. Maka ini tidak diperbolehkan ya, seperti plastik, seperti apa ya yang tidak menyerap air itu contohnya misal apa ya pokoknya mah sesuatu yang tidak bisa menyerap air ini jangan digunakan untuk istijmar ya, demikian ya. Jadi istijmar itu membersihkan selain dengan air, itu namanya istijmar ya. Selanjutnya ghairu manhiyin anhu. Jadi sesuatu yang tidak terlarang ya. Jadi yang tidak dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggunakan benda tersebut. Nah, kalau yang dilarang oleh Nabi maka tidak boleh. Apa saja yang dilarang oleh Nabi untuk digunakan dalam membersihkan kotoran itu? Yang pertama dengan raus. Nah, raus ini adalah najis, yaitu kotoran hewan ya, yang dagingnya tidak boleh dimakan. Dagingnya tidak boleh dimakan. Contoh misalnya kotoran anjing, ya anjing kan tidak boleh dimakan dagingnya. Kotorannya berarti najis, namanya raus, begitu ya. Kotoran kucing, kucing tidak boleh dimakan, maka kotorannya itu adalah raus, ya demikian ya. Tapi kalau misalnya kotoran domba, kotoran kambing, kotoran sapi, kan domba, kambing, sapi dagingnya boleh dimakan, maka kotorannya bukan termasuk najis, itu menurut mazhab Hambali. Tapi menurut Imam Syafi'iyah itu adalah najis ya. Nah, kalau saya sendiri pribadi ya mengikuti pendapat bahwa yang namanya raus ini, najis ini adalah kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya insya Allah. Jadi saya tidak akan panjang lebar membahas ini. Kemudian yang kedua, nah ini jadi raus ini tidak boleh dipakai untuk membersihkan ya. Kemudian yang kedua azmun. Azmun ini tulang. Nah, tidak boleh dengan tulang karena Nabi melarang membersihkan kotoran dengan tulang ya, karena tulang kata beliau bahwa ini adalah makanannya jin ya, maka tidak diperbolehkan membersihkan kotoran dengan tulang. Yang ketiga dengan muhtaram, dengan benda yang dimuliakan. Nah, benda yang dimuliakan misalnya apa? Misalnya uang ya, tidak boleh kita membersihkan kotoran dengan uang. Atau lagi misalnya misalnya makanan begitu ya, dengan roti misalnya. Roti dipakai membersihkan kotoran, tidak boleh. Jadi misalnya untuk setelah kencing dicuci dengan roti, setelah kencing dicuci dengan misalnya makanan begitu, maka tidak dibolehkan. Ini sesuatu yang muhtaram, yang mulia, maka tidak boleh digunakan untuk membersihkan kotoran itu ya. Demikian. Ini syarat dalam melakukan istijmar adalah ghairu manhiyin anhu oleh dengan perkara yang tidak terlarang digunakan ya. Salah satunya adalah raus yang dilarang itu yaitu kotoran atau najis, yang kedua dengan azmun yaitu dengan tulang, yang ketiga adalah benda yang dimuliakan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah adamu tajawuzil khariji mahallal adati.
tidak melampaui sesuatu yang keluar mahallal adah. Jadi posisi kebiasaan. Misalnya begini, ketika seseorang keluar najis ya, itu dari depan dan belakang kan begitu ya, dari kemaluan atau dari dubur. Maka ketika misalnya si najis itu menciprati tangan atau menciprati apa misalnya kaki ya, tangan atau kaki dan lain-lain, maka membersihkan najis yang ada di tangan, di kaki ini tidak boleh dengan benda-benda yang disebutkan ini, yang seperti itu. Jadi harus dengan apa? Dengan air ini mah. Jadi misalnya menciprat atau mengena kepada tangan atau kepada kaki, maka bersihkan dengan air, tidak dengan benda-benda yang tadi ya. Wallahu alam, ini pendapat Hanabilah. Pendapat yang lainnya ada yang mengatakan boleh asal bersih. Asal apa? Bersih. Tapi kalau ada air mending dengan air, itu adalah yang lebih utama ya. Jadi bisa dipahami ya, ini maksudnya adalah tidak melampaui dari keluar adat ya, dari keluar yang kebiasaan. Kalau keluarnya dari kotorannya depan, ya maka tidak sampai ke yang lainnya, ke bagian tubuh yang lainnya. Maka kalau mengena kepada bagian tubuh yang lainnya, bersihkan dengan air ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Lanjut. Nah ini yang kelima ya, yaitu berkaitan dengan, bentar saya ini ada menghalangi. Nah yang kelima adalah salasu masahatin ma'a husulil ma'i. Apa? Jadi 3 usapan. Nah, jadi 3 kali usapan minimal. 3 kali apa? Usapan. Jadi 3 kali minimal, tidak boleh hanya 2 kali. Mahusulil inqo, sampai apa nama tuh bersih najis itu dari kotoran kotoran itu dari benda kotoran itu dari anggota tubuh tersebut ya, harus sampai bersih. Minimal berapa? 3 kali. Jadi kalau hanya 2 kali maka tidak sah. Jadi misalnya dengan 3 batu gitu ya, dengan 3 batu atau minimal dengan 3 tisu atau 3 usapan. Nah, maka yang demikian mencukupi. Kalau hanya 1 atau 2 kali, 1 sampai 2 kali, maka yang demikian tidak sah istijmarnya. Harus minimal dengan 3 buah batu atau 3 buah tisu atau pokoknya 3 usapan, 3 kali usapan, demikian ya. Wallahu alam ya. Baik, ini yang berkaitan dengan cara menghilangkan najis yang keluar di dubur dan di kubul ya, demikian. Selanjutnya di sini adabul qada'il hajah. Adab-adab membuang hajat atau adab-adab melaksanakan hajat. Apa saja adab-adabnya? Ini penting ya bagi kita untuk kita paham, apalagi di lapangan ya, di tempat terbuka dan sebagainya. Ada adab-adabnya. Apa itu adab-adab dalam membuang hajat? Pertama, fi'lun wajibun. Adalah perbuatan yang wajib, itu adalah pertama istinja. Nah, istinja itu bahasa kitanya itu ya, istinja membersihkan dengan air ya, atau cebok ya, atau intinya adalah membersihkan dengan air, itu namanya istinja. Itu pekerjaan yang wajib, perbuatan yang wajib adalah pertama istinja. Kemudian yang kedua fi'lun mustahabun, perbuatan yang mustahab, sunnah. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah yang sunnahnya dalam adab-adab membuang hajat itu, sunnahnya adalah dzikru dukhuli wal khuruji minal khala. Jadi berdoa ketika masuk dan ketika keluar dari WC itu ya, dari tempat buang hajat itu. Bagaimana? Ya masuk adalah Allah musta'an. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Ini doa masuk ya, dan keluar gufronaka, alhamdulillah rabbil alamin, gufronaka ya. Ini doa yang minimalnya seperti itu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan sudah dipahami ya, sudah dihafalkan ini doa masuk dan keluar ketika buang hajat. Ini penting ya, ini sebagai sunnah ya, berpahala insya Allah. Jadi orang Islam itu ketika dia buang hajat juga berpahala. Ketika apa? Ketika melaksanakannya dengan adab. Salah satunya dengan adab inilah ada perbuatan yang disunahkan. Ini salah satunya berdoa ketika masuk dan juga ketika keluar. Selanjutnya adukhul bil yusra wal khuruju bil yumna. Masuk dengan tangan kiri, Pak. Ikhwan ya. Jadi ketika kita masuk WC dengan tangan kiri dulu. Tangan kiri apa? Dengan kaki kiri. Kaki kiri dulu masuk ya ke WC itu. Nah, kemudian kalau keluar kaki kanan dulu. Itu kalau ke WC. Kalau ke masjid masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Nah, kebalikannya ya. Jadi sekali lagi
Adab yang kedua, sunnah ini, berpahala ini, insya Allah, ketika kita masuk WC, masuknya dengan kaki kiri, keluarnya dengan kaki kanan. Ini ya. Yang kedua. Yang ketiga, an-natru wal mashu salasan. An-natru itu memijit-mijit ya sekitar kemaluan gitu ya, agar semuanya bisa keluar. Nah, ini perbedaan pendapat di antara para ulama di mijit-mijit begitu ya, mijit kemaluan ini. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu membahayakan. Kalau misalnya memang membahayakan, maka tidak boleh ya. Tapi kalau hanya sekedar memijit-mijit sedikit, maka diperbolehkan. Wal mashu salasan, kemudian mengusapnya 3 kali ya. Nah, ini sunnah ya. Jadi dipijit sedikit gitu ya, tidak sampai berlebihan tapi ya. Agar apa? Agar keluar kotorannya begitu ya. Nah, taib. Yang selanjutnya yang keempat, al-bu'du wal istitar, menjauh dan menutup diri. Nah, maksudnya adalah menjauh ini jangan sampai terlihat oleh orang lain. Nauzubillah, ini ya, kadang banyak di antara kita itu di pinggir jalan ketika pakai motor merapat, bukan merapat apa, menepi sedikit di pinggir jalan. Kemudian wear itu bahasa Indonesianya apa? Tiba-tiba langsung saja kencing begitu di mana? Di pinggir jalan itu. Allah musta'an begitu ya, tidak diperbolehkan. Jauhkan seperti itu ya. Apa di mobil tutup saja dengan apa? Pintu mobil begitu. Kencing di situ. Allah musta'an. Ini tidak boleh, ini ya diazab oleh Allah Ta'ala ya ketika nanti di kubur ya, naudzubillah. Kubur itu disiksa salah satunya tidak membersihkan kotoran ketika ketika sudah buang air ya. Wal istitar itu sampai tertutup begitu ya. Jadi menjauh kemudian tertutup. Jadi intinya dipakai penutup begitu. Kalau misalnya tidak ada ruangan, tidak ada WC, maka menjauh sampai tidak terlihat begitu ya. Ini yang keempat, perbuatan yang mustahab. Mustahab itu apa tadi? Yang disunnahkan ya. Kemudian tarku muharramin, ya, meninggalkan perkara yang diharamkan. Apa saja perkara yang diharamkan ketika ada membuang hajat itu? Pertama, istiqbalul kiblah, wastidbaruha fi ghairi bunyanin. Nah, menghadap kiblat dan membelakanginya di selain bangunan. Maksudnya adalah ketika kita buang hajat tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Kalau kita kiblatnya di barat berarti tidak boleh menghadap ke barat. Nah, tidak boleh menghadap ke barat begitu ya. Ininya apa? Buang hajatnya. Atau membelakanginya berarti menghadap ke timur, itu tidak boleh. Kalau apa? Kalau di tempat terbuka. Ya, tempat terbuka. Kalau misalnya di tempat yang tertutup seperti di ada bangunan begitu, maka diperbolehkan. Ini pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu, beliau ternyata ya buang hajat ketika di dalam ruangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini pernah ya disaksikan oleh sahabat ya. Tapi sekali lagi ya, lebih baik adalah walaupun itu di tempat yang tertutup ya, tetap tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya ya. Wallahu a'lam. Kemudian al-lubsu fauqa hajatihi. Nah, al-lubsu diam, betah di WC begitu ya, betah di tempat buang hajat. Tidak boleh berdiam-diam banyak, diam-diam lama. Fauqa hajatihi, di atas kebutuhannya. Sudah misalnya sudah selesai sebetulnya mah buang hajat itu, tapi dia malah terus gitu asik di dalam kamar mandi, nyanyi-nyanyi begitu ya, 3 album, atau misalnya main handphone, baca berita dan lain sebagainya, padahal hajatnya sudah selesai. Nah, ini demikian tidak dibolehkan. Ini haram, tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim ya. Jadi jangan lama-lama di WC, Kita mah justru lama di WC begitu ya, bernyanyi dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik ya. Bernyanyi itu di luar saja tidak boleh, apalagi di dalam WC ya, demikian. Jadi tidak boleh berlama-lama ya di atas kebutuhan buang hajatnya. Segera akhiri, segera keluar dari WC. Kenapa? Karena itu adalah tempatnya setan ya, tempat yang disenangi setan. Maka kalau orang senang lama-lama di WC, hati-hati. Itu berarti kesenangan setan seperti itu ya. Sifat kita seperti mereka, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhi itu ya. Kemudian selanjutnya al-baulu fi mahalli yu'dzin nas. Kencing ya atau keluar hajat ya, membuang hajat itu. Kencing fi mahalli yu'dzi anas, di tempat yang mengganggu manusia. Apa mengganggu manusia itu? Misalnya di tempat berteduh.
Ini tempat berteduh orang, tiba-tiba dia buang hajat di situ. Buang air besar, buang air kecil di tempat yang orang tuh berteduh di sana. Nah, maka yang demikian haram, tidak boleh. Atau misalnya di tempat sumber air. Sumber air di danau misalnya atau di gunung gitu yang di atasnya itu ada air. Kemudian buang air di sana. Buang air di sana, tidak boleh ya. Tidak boleh membuang air di tempat sumber air ya. Kemudian di tempat berteduh. Kemudian tidak boleh membuang air di jalan. Di jalanan yang dilalui manusia, ini tidak boleh. Ini mengandung laknat ya. Ittaqu la'inaini. Nah, hendaklah kalian takut dengan dua laknat ya. Salah satunya apa? Yaitu laknat adalah ketika kita buang hajat di tempat yang orang itu berteduh atau di tempat orang itu melalui jalan tersebut ya. Ketika orang itu berjalan menginjak kotoran yang kita buang, maka orang tersebut akan melaknat kita ya. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi sekali lagi itu haram buang air besar, buang air kecil di tempat yang akan mengganggu manusia ya. Salah satunya di antaranya tempat berteduh dan tempat melalui atau jalan yang dilalui oleh orang-orang atau tempat sumber mata air ya dan lain sebagainya. Demikian. Kemudian yang keempat, tarku makruhin, meninggalkan perkara yang makruh. Nah, ini ada yang makruh, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, yang makruhnya apa? Adukhul bima fihi dzikrullah. Masuk ya dengan benda yang ada di situ zikrullahnya. Misalnya cincin begitu ya, ada cincinnya, ada kalimat Allahnya atau apa saja yang kalimat ada Allahnya, maka ini tidak diperbolehkan begitu ya. Bahwa buku di mana buku itu ada tulisan Allahnya, ada ayat-ayat Al-Qur'annya, ini tidak diperbolehkan ya, kecuali memang itu dimasukkan ke dalam tas dan tidak bisa kita tinggalkan, tidak titipkan ke orang lain, maka dengan terpaksa ya boleh dimasukkan ke WC dengan catatan dimasukkan ke dalam tas ya, tidak ditenteng apalagi dibaca di mana di WC tersebut. Ini tidak ya, tidak masuk dengan perkara yang di situ ada zikrullah ya. Kemudian yang kedua al-kalamu fi, berbicara di dalamnya. Jadi ngobrol di dalamnya begitu ya. Ketika kita di WC ngobrol begitu. Ada orang yang di luar, yang satu di dalam ngobrol. Gimana kabar kamu? Oh, alhamdulillah baik. Gimana kabar kamu? Nah, terus ngobrol begitu. Satu di dalam, satu di luar. Tidak boleh. Tidak boleh berbicara di WC begitu ya. Tidak boleh. Haram. Makruh begitu ya. Tapi kalau ada hajat, ada kepentingan, maka tidak apa-apa. Misalnya, tolong ambilkan anduk misalnya, saya lupa, maka diperbolehkan begitu ya, sementara dia sedang mandi, maka boleh. Atau misalnya diketok, ini siapa? Ya boleh menjawab, anu misalkan ya saya, itu maka diperbolehkan kalau ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, ini perkara yang makruh, tinggalkan oleh kita ya. Kemudian selanjutnya adalah masul farji bil yamini, mengusap kemaluan dengan tangan kanan. Nah, ini tidak boleh. Mengusap kemaluan dengan tangan kanan. Wasti'maluha fil istinja'i, dan menggunakan tangan kanan dalam istinja. Jadi cebok begitu ya, buang air, setelah itu kita bersih-bersih tapi pakai tangan kanan. Nah, ini makruh. Ya, jangan dilakukan. Demikian ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Ini kalau bisa dicatat ya biar bisa dipaham, karena ini bahasa Arab semua ya. Jadi bagusnya dicatat sama antum. Apa yang wajibnya dalam buang hajat, apa yang sunnahnya, apa yang haramnya, apa yang makruhnya, harus antum pahami semua ini ya, agar tidak salah dalam melangkah begitu ya. Selanjutnya bab wudu sekarang. Nah, itu sudah ya bab najis, sekarang bab wudunya. Tapi bab wudu ini, al-wudu adalah perkara yang diwajibkan. Furud itu adalah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka cucilah wajah kalian. Jadi satu itu wajah, wa aydiyakum, tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke sikut. Wamsau bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah rambut kalian, bukan rambut ya, kepala kalian, dan wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, dari ayat ini maka ada ada anggota tubuh yang wajib untuk wudu. Jadi yang diwajibkan wudu itu ada anggota yang wajib. Apa saja itu? Ada 6. Pertama,
Guslul wajhi, mencuci wajah. Ini wajah wajib dicuci wajah. Kemudian selanjutnya, nah ini yang namanya wajah itu dari mulai atas rambut sampai bawah tumbuhnya jenggot ya kalau laki-laki. Kalau terus kemudian ini apa nama tuh, ini telinga ya. Ini ujungnya sampai ujungnya, ini namanya wajah. Jadi harus diusap semuanya. Harus diusap semuanya. Jadi cara mengusapnya ya tinggal gini, bisa dilihat ya, saya lihat ya. Begitu. Jadi semuanya terusap. Semuanya apa? Terusap. Jadi diusap semuanya. Jangan hanya seperti begini. Nah, ini tidak mengusap seluruhnya ya. Harus seluruhnya diusap. Ya baik wanita maupun perempuan. Baik wanita maupun laki-laki ya. Jadi wajib dicuci dengan air ya. Demikian. Kemudian yang kedua adalah guslul yadaini, mencuci kedua tangan. Ya, kedua tangan sampai mana? Nah, ini ya, sampai sikut. Jadi sikut juga dicuci. Kalau bisa lebihin dikit ya. Ini sunnahnya bahwasanya apa? Mencuci sampai apa ini? Sikut ya, sampai sikut. Sikut itu ikut dicuci. Sikut tetap wajib dicuci. Nah, ini ya. Sikut tetap wajib dicuci. Ya. Kemudian mashu ra'si ya, mengusap kepala. Mengusap kepala seperti ini. Di apa sih, air itu menempel di tangan ya, kemudian tempelkan tangan di depan kepala, kemudian ke belakangkan. Nah, ini ke belakangkan seperti ini. Setelah itu balikin lagi ke depan. Nah, kemudian setelah itu baru cuci telinga tanpa mengambil air kembali ya. Jadi seperti ini. Misalkan ini tangan ya. Kemudian kita tempelkan di atas ini ya, di depan, kemudian ke belakangkan. Nah, segitu, kemudian ke depankan lagi, ke depan lagi, kemudian cuci apa ini? Nah, ini seperti ini ya. Sekali saja, karena hadisnya hanya sekali. Kalau mencuci wajah 3 kali sunnahnya, mencuci tangan 3 kali, tapi mengusap mengusap kepala hanya 1 kali. Ini dalilnya adalah summa masaha ra'sahu biyadaihi. Kemudian Nabi mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Maksudnya kedua telapak tangannya ya. Fa aqbala bihima wa adbaro. Nabi itu menempatkan di depan, kemudian mengalirkan ke belakang. Itu memajukannya ke belakang. Apa ya namanya? Ya inilah ya, mengalirkannya ke belakang begitu tangannya. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau mulai dengan di depan kepalanya. Tadi ya, di depan kepalanya. Summa zahaba bihima ila qafahu. Kemudian meneruskannya ya, tangan itu sampai ke tengkuknya, ke belakang gitu ya, ke belakang. Summa radahuma hatta raja ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian mengembalikan kedua tangannya itu sampai kembali ke tempat yang semula beliau mulai. Jadi ke depan lagi. Ya, tadi ya, ke belakang, kemudian ke depan 1 kali ya, ke depankan lagi, kemudian ini usap atau bersihkan juga telinganya hanya 1 kali, karena hadisnya hanya 1 kali ya. Kemudian yang keempat, guslur rijlaini, mencuci kedua kaki, cuci kedua kaki ya. Nah, kaki sampai apa? Sampai sikut. Sampai sikut apa namanya ini? Sampai ini ya, mata kaki ya. Jadi bagian belakang kaki jangan lupa dicuci ini ya. Mata kaki juga wajib dicuci. Jadi sampai mata kaki wajib dicuci ya. Jangan sampai tidak terkena. Kalau tidak terkena ini tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya ya. Jadi harus sampai kena. Demikian ya. Yang keenam ya, ini disebut furud itu adalah rukun ya. Artinya kalau tidak seperti ini ya, maka tidak sah wudunya. Jadi mencuci wajah, mencuci kedua tangan, mengusap kepala, mencuci kedua kaki. Kemudian yang kelima, tartibul furud. Nah, tertib, berurutan. Tertib atau berurutan. Maksudnya ya berurutan, mencuci wajah dulu. Nah, termasuk mencuci wajah adalah kumur-kumur apanya? Kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Menghirup air ke hidung, kemudian membuangnya. Itu termasuk mencuci wajah menurut Hanabilah, menurut pendapat pengikut mazhab Hambali. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak perlu hukumnya bukan rukun kalau kumur-kumur, hanya sunnah saja. Tapi kalau mazhab Hambali di sini adalah hukumnya wajib kumur-kumur dan membuang air menghirup air ke hidung kemudian membuangnya ya.
Nah, kemudian tadi yang kelima ini tartibul furud ya. Jadi tertib berurutan dalam melaksanakan rukun. Jadi wajah dulu, tangan lagi, kemudian kepala, kemudian kaki. Tidak boleh kaki dulu, kemudian dua tangan, kemudian kepala, kemudian wajah, atau dibolak-balik begitu ya. Wajah, kaki, kepala, tangan. Tidak boleh berurutan. Wajah, tangan, kepala, dan kaki ya. Itu tertib namanya. Ini masuk ke dalam rukun. Rukun ini artinya ya, rukun ini kalau lupa atau sengaja tidak dilakukan maka tidak sah. Tidak apa? Sah. Misalnya lupa tidak mencuci tangan, tidak sah wudunya. Lupa tidak mencuci wajah, tidak sah wudunya. Lupa tidak mencuci kepala, tidak sah wudunya. Itu namanya furud atau rukun ya. Beda dengan nanti wajib. Di sini ada wajib nanti ya, kita akan bahasnya. Kalau wajib, kalau lupa tidak apa-apa. Taib, selanjutnya dulu. Yang keenam adalah al-muwalah. Al-muwalah itu tanpa jeda, berkesinambungan terus-menerus tanpa jeda. Misalnya sudah mengusap wajah ya, langsung sudah mencuci wajah, langsung cuci tangan. Jangan diam dulu, ngobrol dulu, main catur dulu, main handphone dulu. Tidak boleh, langsung melakukan perbuatan yang selanjutnya. Itu namanya mualah. Mualah. Jadi jangan ada jeda, diam dulu begitu ya. Ini termasuk rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita jeda dulu, diam dulu ya agak lama, maka yang demikian tidak sah wudunya, harus diulang dari awal. Inilah rukun wudu, ada 6. Mencuci wajah termasuk di dalamnya kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Kemudian mencuci kedua tangan, mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki ya. Kemudian tertib ya urutannya. Kemudian adalah mualah. Mualah tadi tanpa jeda ya, terus-menerus berkesinambungan. Nah, sekarang wajibat. Nah, ada perkara yang wajibnya. Nah, ini kan furud, ini furud juga wajib, tapi di sini maksudnya rukun. Nah, perbedaannya rukun dengan wajib, kalau rukun lupa, sengaja, tetap tidak sah. Tapi kalau wajib di sini, kalau tidak dilakukan karena lupa, maka tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau lupa tidak apa-apa. Apa itu wajib itu? Apa ini? Bentar, ini kehalangan. Nah, ini nih. Mal farku bainal fardi wal wajib. Ini apa perbedaan antara fardu dan wajib? Kalau fardu tadi rukun ya, maksudnya kalau lupa, kalau sengaja tidak melakukan tidak sah. Tapi kalau wajib di sini kalau lupa sah, tidak apa-apa. Itu kalau lupa. Apa saja? Ada 2. Pertama adalah at-tasmiyah. Tasmiyah itu membaca bismillah. Jadi ketika kita wudhu ya, ucapkan bismillah. Ketika kita akan wudhu, ucapkan apa? Bismillah. Yang kedua, guslul kafaini salasan. Mencuci kedua tangan, telapak tangan 3 kali. Cuci telapak tangan 3 kali. Ini menurut mazhab Hambali adalah wajib. Sementara ulama yang lain mengatakan itu adalah sunnah. Ya. Nah di sini ada rinciannya. Di sini ada rinciannya. Mengusap kedua tangan 3 kali, telapak tangan. Liko imin min naumil lailin naqidun lil wudu'i. Bagi orang yang bangun ya di malam di tidur malam, maka ini akan naqidun lil wudu'i ya, itu membatalkan wudu. Jadi maka ketika orang yang tidur malam ya, maka dia setelah itu mau berwudu maka harus dicuci dulu telapak tangannya 3 kali ya. Ini menurut mazhab Hambali adalah wajib ya. Jadi setelah antum tidur malam begitu ya, kemudian bangun, maka ketika akan wudhu wajib mencuci tangan. Ini menurut mazhab Hambali. Tapi menurut ulama yang lain itu hukumnya sunnah. Nah, itu ya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya tidur siang, maka tidak apa-apa. Setelah tidur siang, misalnya jam 1 kita tidur, jam setengah 3 gitu ya, misalnya jam 2 kita bangun. Kemudian kita ingin wudhu. Nah, maka cuci tangannya menjadi sunnah. Nah, cuci telapak tangannya menjadi sunnah. Ini menurut mazhab Hambali. Tapi kalau malam hari ya, bangunnya, maka wajib mencuci telapak tangannya, hukumnya tadi ini wajib ya. Nah, tapi kalau menurut pendapat yang lain, mau tidurnya siang, mau tidurnya malam, tetap hukumnya sunnah ya, demikian. Nah sekarang syurutnya, syarat-syaratnya. Artinya kalau syarat-syarat ini tidak dilaksanakan, tidak ada, maka tidak sah wudunya. Tidak sah. Ini apa perbedaannya syarat dengan
fardu atau rukun. Apa perbedaannya syarat dengan rukun? Kalau syarat ini ada di luar perbuatan wudunya, kalau rukun atau fardu ini adalah ada di dalam urutan atau ada di dalam perbuatan wudunya. Jadi syarat itu di luar perbuatannya. Kalau rukun ada di dalam perbuatannya. Demikian ya. Kemudian ada 6 ini. Syaratnya ada 6. Apa saja? Niat pertama. Niat ini adalah tidak boleh, tidak sah orang tidak berniat. Jadi ketika kita berwudu niat untuk menghilangkan hadas dan untuk bersih gitu ya, bersuci. Tapi niat ini tidak perlu diucapkan, apalagi ada bacaan-bacaan khusus. Misalnya nawaitul wudu li ghuslil li raf'il hadasi al asghari, misal begitu ya. Saya berniat untuk berwudu menghilangkan hadas kecil. Nah, ini tidak perlu diucapkan, hanya di dalam hati saja. Li'anna niyata mahalluha al-qalbu. Karena niat itu tempatnya di hati. Jadi dalam hati kita ingin berwudu menghilangkan hadas, sah itu. Karena niat itu adalah tempatnya di mana? Di hati. Ya, tidak perlu diucapkan, apalagi ada redaksi khusus. Jadi kalau tidak diucapkan itu tidak sah, maka ini tidak benar ya, apalagi harus membaca ini, harus membaca itu. Ini tidak ada dalilnya ya. Jadi yang ada adalah kita niatkan dalam hati dalam rangka membersihkan dan mengangkat hadas. Cukup di dalam hati. Nah, ini syarat niat ya. Yang kedua, tuhuriyatul ma'i wa ibahatuhu. Bersihnya air itu, tohur ya, seperti yang sudah kita bahas. Jenis-jenis air tempo dulu ya. Tohur itu bersih dalam arti suci lagi mensucikan. Suci lagi mensucikan. Air tohur dulu ya yang pernah kita bahas. Air apa? Tohur. Suci lagi mensucikan. Suci lagi mensucikan ya. Ini adalah air yang alami. Nah, kalau air teh ya, air susu ya, ini suci tapi tidak mensucikan, tidak sah dipakai wudu. Itu namanya tohuriyatul ma. Wa ibahatuhu, dan boleh digunakan ya. Kalau tadi teh, susu, sprit ya, panta itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Ini syarat sah wudu. Demikiannya. Yang ketiga, izalatu ma yamna'u wusulahu. Menghilangkan segala perkara yang bisa menghalangi sampainya air ke anggota tubuh. Misalnya tangan gitu ya. Gimana gambar tangan? Gitu aja lah contoh ya. Nah, tangan ini misalnya di sini ada penghalang. Misalnya apa ya? Plester yang tidak bisa menyerap air. Maka kita wudu. Nah, maka wudu ini tidak menyerap air ini, maka tidak sah wudunya karena ini adalah syarat. Syaratnya air harus sampai ke anggota wudu. Ya, tidak boleh ada yang menghalanginya. Kalau ada tinta yang bisa menghalangi itu tidak boleh. Tip X misalnya ya, kalau itu kata ahli itu menghalangi air menyerap ke tubuh atau sampai ke anggota tubuh tersebut, maka tidak sah wudunya. Demikian. Kemudian at-tamyiz wal aql. Ya, tamyiz, dia itu tamyiz. Tamyiz itu orang kecil, anak kecil yang belum balig. Itu namanya tamyiz, tapi yang bisa membedakan, bisa nyambung kalau ngobrol. Ya, biasanya usia antara ya di bawah 5 lah ya, di atas 5 sampai balig ya. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu biasanya sudah tamyiz. Sudah apa? Tamyiz. Nah, itu syaratnya. Nah, wal akal, berakal. Jadi kalau masih tamyiz maka itu sah. Ya, juga berakal. Jadi kalau orang gila tidak sah wudunya. Ya, demikian. Ini yang keempat. Yang kelima al-Islam, Muslim. Orang kafir tidak sah wudunya, walaupun dia berwudu tidak sah wudunya. Untuk apa? Karena menurut karena yang sah itu adalah ketika dia sudah beragama Islam. Yang keenam, izalatul kharij minasabil. Nah, ini tadi menghilangkan yang keluar dari kubul dan dubur ya, kemaluan depan dan dubur belakang. Ya, hilangkan najisnya kalau adanya. Kalau tidak dihilangkan maka tidak sah karena ini adalah syarat. Ya, begitu ya. Yang harus tadi diketahui perbedaan fardu dan syarat ya. Kalau fardu ada di dalam perbuatannya ya, kalau syarat di luar perbuatan wudu tersebut ya. Selanjutnya sunnah. Apa saja sunnah-sunnah wudu itu? Ada 6. Di antaranya ada pertama asiwak, bersiwak. Boleh gosok gigi atau misalkan pakai siwak ya, kayu siwak. Kata Nabi SAW ya, laula anasyuqa ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan umatku maka aku akan menyuruh mereka untuk melaksanakan siwak setiap kali akan sholat atau ketika mereka berwudu.
ini sunnah hukumnya. Kedua, tartibul fardil wahid, ya. Jadi tertib salah satu yang rukun. Misalnya tadi ini nih, rijla ini apa, kedua kaki atau misalnya kedua tangan. Itu adalah tangan kanan dulu, ya. Ya betul ya. Tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Yang kaki dulu, kaki kanan, kemudian kaki kiri. Ini tertib seperti itu. Jadi kalau kiri dulu bagaimana? Kalau kanan dulu bagaimana? Sah tidak? Sah. Kenapa? Karena ini sunnah. Jadi sunnahnya adalah mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Tapi kalau kiri dulu itu sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah, ya. Pahalanya berkurang, demikian. Kemudian yang ketiga, takhlilu sya'ri al-kasifi wal asabi. Menyela-nyela rambut, ya. Maksudnya menyela-nyela rambut itu ini apa namanya tuh ya, jenggot gitu ya, ada jenggot, maka di sela-sela, ya seperti itu ya. Di sela-sela ketika kita cuci tangan, cuci wajah, kemudian kita sela-sela jenggot kita, ya demikian. Itu hukumnya sunnah. Kemudian wal asabi, jari-jari juga di sela-sela, begitu ya, dibersihkan sela-selanya. Itu hukumnya sunnah, ya. Selanjutnya, at-taslis, taslis itu tiga kali. Tangan, wajah 3 kali, gitu kan? Tangan 3 kali. Kecuali apa? Kepala, mengusap kepala hanya satu kali, karena hadisnya hanya 1 kali. Mencuci kaki 3 kali. Ini atas list 3 kali. Nah ini dalilnya, fagosala yadaihi salasan. Nabi mencuci kedua tangannya 3 kali. Sumatamat mado wastangsaro salasan. Kemudian beliau berkumur-kumur dan juga menghirup air ke hidung. Kemudian memuntahkan air dari hidung itu. Salasan 3 kali. Famad mado wa nataro minal kafil ladzi ya'khudhu fihi. Beliau itu berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung itu, ya, dari telapak tangannya yang beliau ambil. Ya, begitu ya. Jadi ada cegukan, kumur-kumur, kemudian dihirup ke hidung. Summa gosala wajhahu salasan. Kemudian beliau cuci wajahnya 3 kali. Summa gosala yadahul yumna. Kemudian beliau cuci tangan yang kanan salasan 3 kali. Wa gosala yadahu shimal salasan. Mencuci juga tangan kiri 3 kali. Summa ja'ala yadahu fil ina'i. Kemudian Nabi celupkan air di wadah, celupkan tangan ke dalam air yang ada di wadah itu. Famasaha bi ra'sihi marratan wahidatan. Kemudian Nabi mengusap kepalanya marratan wahidatan, hanya sekali saja. Jadi hanya 1 kali. Summa gosala rijlahul yumna. Kemudian beliau mencuci kaki kanannya salasan 3 kali. Wa rijlahu asyimal salasan. Dan kaki kiri 3 kali. Ya, ini hadisnya, ya. Kemudian yang kelima, az-zakarul. Ya. Punten memotong, mau ngasih tahu kalau waktunya 10 menit lagi, Ustaz. Terima kasih. Oh, Masya Allah, 10 menit lagi ya? Iya, Ustaz. Kemudian, ya, boleh, siap. Az-zikrul waridu ba'dahu. Zikir yang disunahkan, yaitu apa? Ketika kita setelah selesai ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini zikir setelah wudu, ya. Terakhir adalah guslul kafaini, mencuci kedua telapak tangan, ya. Tadi ini sunnah-sunnahnya, ya. Jadi ikhwafillah, ini urutannya pertama niat wudu, ya, mengangkat hadas, udah ucapkan bismillah, kemudian kemudian cuci telapak tangan, ya. Ini cuci telapak tangan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur, istinsyak, hirup air ke hidung, dan istinsar, buang air dari hidung itu 3 kali. Kemudian ini ya, hirup air ke hidung, sini nih, keluarkan dari hidung ini 3 kali. Kemudian cuci wajah 3 kali. Wajah 3 kali. Nah ini ya, cuci seluruh wajah ini cuci, ya. Kemudian di sela-sela jenggot ini di sela-sela, ya, menyela-nyela jenggot. Ya, kemudian yang keenam, cuci tangan sampai siku 3 kali. Ini ya, cuci 3 kali, kanan dulu kemudian kiri. Kemudian usap kepala hanya 1 kali. Caranya tadi yang sudah disebutkan. Kemudian 8, cuci kaki sampai mata kaki 3 kali, kanan dulu kemudian kiri. Kemudian berdoa tadi, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Taib ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, itu mungkin ya wudu, ya, berkaitan dengan wudu. Insyaallah mungkin kita akan membahas di pertemuan selanjutnya adalah bab tentang mengusap khuf, insyaallah, ya. Ini terakhir dalam bab toharoh. Insya Allah kita lanjutkan bab sholat, ya, kita akan pilih-pilih
Mudah-mudahan satu pertemuan lagi kita akan selesai insya Allah ya. Tapi ikhwalah yang semoga Allah muliakan, demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memahamkan kita ya, bisa menjadikan kita orang yang faham dan bisa mengamalkan apa yang telah kita pahami ya. Wallahu a'lam. Demikian. Wallahu a'lam bisawab. Saya kembalikan kepada moderator untuk mengambil memandu acara selanjutnya. Falyatafaddal. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Saiful Rahmat. Jazakumullah khair. Ustadz yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua yang sangat bermanfaat sekali untuk kita, terutama kita sebagai mahasiswa kebumian yang nantinya akan banyak berkegiatan di lapangan. Semoga nilai-nilai yang disampaikan dapat ditanamkan dan diaplikasikan saat kita berada di lapangan nanti. Baik, peserta sekalian, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab, di mana nantinya akan dibagi ke dalam 2 sesi, dan pada masing-masing sesi pertanyaan akan dibatasi sebanyak 2 pertanyaan, yang nantinya akan dijawab langsung oleh Al-Ustadz Saiful Rahmat. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan menulis di kolom komentar, saya izin bertanya, dan nanti akan saya pilih untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Untuk pertanyaan yang pertama, mangga dipersilahkan boleh langsung menulis di kolom komentar. Baik, sudah ada 2 yang ingin bertanya. Yang pertama dari Zaka Ali Saiful Husna. Dipersilahkan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar atau bertanya langsung kepada Ustadz. Kepada pertanyaan pertama, silahkan. Sepertinya ada gangguan koneksi ya. Baik, dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya aja dari Saudara Ilzam Kusumah. Silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Silakan, Fadol. Jadi yang pertama tolong dicontohkan Ustaz tata cara mencuci tangan di atas keran. Apakah boleh dikucurkan air kerannya? Lalu yang kedua, gimana? Tolong dicontohkan, mohon maaf, tolong dicontohkan tata cara mencuci tangan, bukan mencuci wudhu ya, ketika mencuci tangannya di atas keran. Apakah boleh dikucurkan air kerannya? Nah, yang kedua, bagaimana mengusap rambut bagi akhwat yang rambutnya panjang? Batas mengusapnya sampai mana ya Ustaz? Terima kasih. Ya. Barakallahu fiik ya. Langsung jawab ya. Ya, Ustaz. Ya, yang pertama tadi pertanyaannya adalah tentang bagaimana cara mengusap telapak tangan. Jadi bolehkah di keran? Boleh. Di tempat apapun yang mau di keran, mau di kucuran air, yang penting apa? Yang penting tangan kita bisa terkena air bersih begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya adalah air itu sampai kita kena ke tangan ini ya, ke telapak tangan ya. Kemudian kita sela-sela jarinya begitu ya. Diusap. Nah, boleh ini dulu misalkan tangan kanan kita bersihkan 3 kali, tuh 2, 3, kemudian ini begitu berapa? 3 kali. Nah, itu mau di keran, mau diceduk begitu ya, airnya diambil
kemudian dibersihkan seperti ini. 1, ambil lagi 2, begitu ya. Kemudian ambil lagi 3, boleh seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ketika awal kali wudhu dikucurkan airnya itu lebih baik ya, tidak langsung dimasukkan ke dalam wadah ya. Jadi kalau misalnya boleh, tadi pertanyaannya kalau pakai keran sangat boleh yang dipersilahkan ya, demikian ya. Caranya tadi usapkan saja atau bersihkan saja, cuci ya tangan itu dengan air sampai rata ke telapak tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengusap rambut perempuan yang sampai panjang misalnya. Nah ini tadi yang disebut dengan wajibnya atau rukun wudhu itu adalah ketika mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Kepala itu mana ya? Ini kepala ya. Jadi ketika si perempuan itu mengusap kepala ya cukup hanya sampai ini. Kemudian dikembalikan sedikit ya, kemudian cuci ini bukan cuci diputar-putar begitu ya telinganya ya, demikian. Jadi intinya adalah tidak sampai ke belakang sampai ke ujung rambut ya, tapi cukup ke belakang saja ya. Kemudian ke depankan begitu ya. Jadi ke depan ke belakang oleh akhwat itu, kemudian ke depankan lagi, kemudian cuci telinganya. Demikian wallahu alam. Kang Ilzam. Fadhil. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kepada Zaka, pertanyaan kedua itu dari Zaka Ali Saiful Husna. Boleh langsung on mic atau menulis pertanyaannya di kolom komentar. Baik, sepertinya ada kesalahan teknis lagi, gangguan dari sinyal. Baik, dilanjut aja ke sesi pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan ketiga dari Miftah Salsabila. Boleh silahkan langsung open mic atau tulis di kolom komentar. Oh baik, nih ada di kolom komentar. Dari Miftah Salsabila, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apakah sunnah bersiwak boleh diganti dengan menyikat gigi? Ya, jadi inti dari perintah itu adalah membersihkan sela-sela gigi ya, sehingga tidak ada kotoran atau tidak ada makanan yang nyangkut atau tidak ada sesuatu yang menempel di gigi, itu ya intinya. Nah, mau dengan siwak maupun dengan sikat gigi maka dipersilakan. Yang penting apa? Yang penting bersih, yang penting tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat kita karena ada sesuatu benda yang menempel di mulut atau di gigi ya. Jadi boleh dengan sikat gigi. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari personal chat. Pertanyaannya adalah, saat di lapangan, apakah boleh mengusap kaki dan rambut dari luar kerudung, Ustadz? Ya, ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya, yaitu mengusap khuf ya. Tentang mengusap khuf dan mengusap imamah. Imamah itu sorban ya, kemudian kerudung ya, itu khimar ya. Kemudian juga mengusap sesuatu yang menutup, dan ini penting, harus diketahui oleh orang-orang yang sering di lapangan karena penting. Insya Allah mungkin dibahas di pertemuan selanjutnya, tapi intinya adalah itu diperbolehkan dan ada tata caranya ya. Salah satunya juga nanti mengusap bagaimana ketika benda atau anggota tubuh itu tertutup oleh benda, misalnya perban gitu ya, atau gips dan lain sebagainya. Nah itu ada tata caranya ya. Dan kalau kita bahas ya insya Allah ini panjang, jadi insya Allah kita akan pending di pertemuan
selanjutnya. Jadi intinya ada tata caranya. Tapi secara garis besar ya bisa mengganti ya mencuci kaki itu dengan mengusap khuf, mengusap sepatu atau mengusap kaus kaki yang menutupi mata kaki ya. Caranya adalah diusap 1 kali saja dari ujung atas kaki ya, jari kaki sampai ke atas ya menuju arah mata kaki ketika kita memakai kaus kaki atau memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Jadi langsung diusap ke atas, itu seperti itu. Insya Allah lengkapnya nanti kita bahas. Begitupun perempuan atau laki-laki pakai imamah. Imamah itu sorban yang sangat yang sulit dibuka. Perempuan kalau misalnya pakai kerudung yang sulit dibuka, kalau dibuka itu banyak laki-laki yang akan melihat. Maka yang demikian boleh mengusap hanya dengan menempelkan telapak tangan yang ada air sedikit ya, kemudian diusap sedikit saja di mana di area kerudungnya, atau misalnya kalau ada ubun-ubun ya begitu, ubun-ubunnya sedikit kemudian diusapkan ke atas hanya 1 kali saja seperti itu. Begitupun ketika kita memakai sorban. Tapi kalau kopiah seperti ini tidak boleh syariat mengusap kopiah. Jadi harus dibuka dan dicuci seperti biasa begitu ya. Wallahualam, intinya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang mengusap khuf, mengusap imamah, sorban, mengusap kerudung, dan mengusap benda-benda yang tidak bisa kita copot begitu ya, seperti perban, plester dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu alam. Demikian Kang Tifal. Baik, terima kasih. Lanjutkan kepada pertanyaan terakhir dari Zaka Ali Saiful Husna. Dipersilahkan untuk langsung open mic atau menulis di kolom komentar. Sepertinya ada kesalahan teknis lagi. Baik, lanjut aja kepada pertanyaan berikutnya. Kepada Saudara Nur Alif, dipersilahkan untuk bertanya. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punten Kang Bikfar, pertanyaan yang ingin diajukan tadi sudah terjawab. Oh, oke. Baik, untuk Saudara Nur Alif, berarti lanjut aja ke Saudara Zaka gimana nih? Apakah Assalamualaikum. oke? Sudah bisa? Ya. Sekolah Ustaz. Sekolah. Izin bertanya mengenai zat. Izin bertanya mengenai zat najis itu. Nah, zat najis itu sampai kapan ya dia dikatakan najis? Apakah dia saat sudah kering masih dia najis atau tidak? Dan atau sudah tercampur dengan tanah masih najis atau tidak? Nah, kan kadang-kadang kita ada anak-anak kecil yang dia saat kencing tidak benar gitu dalam membersihkannya gitu, sehingga mungkin dia terkena ke pakaiannya, dan saat kita bermain-main dengannya kita tidak sadar bahwa pakaiannya ada najisnya gitu. Itu bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya ya, Masya Allah. Pertama, jikalau najis itu menempel di tangan kita, ya najis misalnya ada kotoran begitu ya. Ada kotoran, kemudian kita terlihat itu masih kotoran. Jadi walaupun kering itu tetap harus kita bersihkan. Ya, jadi bentuknya ada kotoran menempel di badan kita, maka itu harus wajib kita bersihkan sampai hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila najis itu ada di luar badan kita, misalnya ada di kursi atau di baju orang lain, tadi di baju anak itu ya, anak itu ternyata kencing. Kemudian misalnya atau menempel di kursi. Nah, kursi itu misalnya kita duduk di tempat itu, di kursi itu. Nah, bagaimana hukumnya ketika kita duduk di atas kursi yang ada najis? Bagaimana kita memegang anak kecil, di mana anak kecil itu ternyata menggendongnya gitu ya,
ternyata anak itu ada najis di pakaiannya. Maka kata para ulama, kalau kering maka tidak apa-apa, berarti tidak menempel di badan kita ya. Tapi kalau basah, nah ini mengandung najis dan menempel di badan kita, menempel di baju kita ya. Jadi kalau dalam keadaan kering ya, maka tidak mempengaruhi badan kita insya Allah. Tapi kalau dalam keadaan basah, maka itu mempengaruhi dan menempel najis itu ke badan kita. Ini kata para ulama. Jadi kalau kita duduk di atas kursi, kursi itu ada najisnya dan kursi itu basah, maka tidak kita kalau menempel di baju kita, maka baju kita ganti begitu ya, karena di situ mengandung najis ya. Tapi kalau kering, baju kita kering, kemudian kursinya kering, maka tidak apa-apa ya. Demikian. Kemudian terakhir tadi yang barusan itu tentang najis yang bercampur dengan tanah ya. Jadi kalau misalnya memang terlihat najisnya ketika ada dengan tanah menempel di baju kita, menempel di mana di kaki kita, terlihat ada najis, maka wajib dibersihkan. Tapi kalau misalnya najis itu tidak terlihat, maka itu sudah suci ya, misalnya bercampur dengan tanah, karena tanah itu sebagai pensuci ya, pensuci dari najis ya. Jadi kalau misalnya ada kotoran di tanah itu, maka hilangkan, dikubur begitu ya. Kalau tidak, misalnya bentuk air, tinggal disiram dengan air ya, misalnya bentuk cairan najisnya, siram di atasnya dengan air, misalnya 1 ember, maka nanti dianggap hilang najisnya ya. Tapi kalau bentuknya kotoran yang melekat ya, seperti kotoran, mohon maaf, buang air besar begitu ya, pup ya, kemudian dia ada di atas tanah dan itu masih bentuknya seperti kotoran itu terlihat, kemudian nempel di kaki kita, maka kita wajib membersihkan najis tersebut. Tapi kalau tidak terlihat, maka dihukumi suci, dihukumi tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, jazakallah Ustaz. Wa iyyakum ya, wa jazakallahu khairan. Baiklah Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Demikian dari sesi tanya jawabnya diakhiri. Sekali lagi mohon maaf bagi yang belum sempat bertanya, tapi tenang aja karena kajian ini akan lanjutkan lagi minggu depan. Jadi apabila belum sempat bertanya, dapat ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi kuis yang nanti akan ada pertanyaan dari Ustadz, 2 pertanyaan. Apabila ada peserta yang ingin menjawab, peserta boleh menulis di kolom komentar, saya izin menjawab. Selanjutnya akan saya pilih untuk peserta tercepat yang akan menjawab. Untuk Ustadz, dipersilahkan mungkin untuk memberi 2 pertanyaannya. Baik, pertanyaan pertama, saya tadi menjelaskan di dalam wudhu itu ada rukun, ada wajib, ada syarat, dan ada sunnah. Nah, silakan ada yang tahu apa perbedaan antara rukun dengan wajib wudhu? Silakan. Oke, di kolom komentar ada yang ingin menjawab. Kepada Saudari Miftah Salsabila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun yaitu jika tidak lengkap harus mengulang, sedangkan wajib wudhu itu ya perbedaannya. Rukun dan wajib ya Ustaz? Bedanya rukun dan wajib itu, kalau rukun jika tidak lengkap bisa harus mengulangnya. Kalau wajib ya. Kalau wajib apa? Kalau wajib gimana teh? Lupa. Lah bahasa tidak apa-apa, masya Allah, barakallahu fikih.
Bagus, Masya Allah. Gimana Kang Tikvar? Yang lupa itu wajibnya katanya. Baik, mungkin kita lanjut ke yang ingin menjawab berikutnya. Apakah ada yang ingin menjawab? Perbedaan rukun dan wajib dalam wudhu. Atau mungkin dari jawaban tadi ada yang bisa menambahkan nggak? Tuh. Boleh kepada Saudari Siti Khadijah untuk menjawab via chat, boleh? Oke, Ustadz, sudah ada jawaban di kolom komentar dari Saudari Siti Khadijah Syamil. Jadi, kalau rukun itu jika ditinggalkan, maka tidak sah wudunya. Kalau wajib itu jika ditinggalkan, maka tetap sah wudunya. Gitu, Ya, Ustadz. baik. Sedikit yang mungkin saya koreksi sedikit. Jadi rukun itu jika ditinggalkan karena lupa atau sengaja, ya, maka tetap tidak sah wudunya. Jadi kalau misalnya lupa atau sengaja, tetap tidak sah. Tapi kalau wajib jika ditinggalkan dengan tidak sengaja atau karena lupa misalnya, maka tetap sah. Tapi kalau sengaja ditinggalkan wajib itu, maka tetap dia tidak sah. Ya, kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja itu tidak sah ya. Itu sah. Misalnya lupa tidak mengucapkan bismillah ketika wudhu, lupa. Maka yang demikian sah wajib. Sah wudhunya karena itu adalah merupakan perkara yang wajib. Tapi kalau sengaja tidak mengucapkan bismillah, sengaja tidak mau begitu, maka tidak sah wudhunya. Ini yang perbedaan antara rukun dan wajib. Tapi intinya apa yang tadi dijawab, insya Allah sudah benar ya, hanya sedikit saja yang tadi diperbaiki ya, karena lupa ya. Jadi kalau karena lupa wajib itu maka sah. Tapi kalau karena sengaja tidak sah. Kalau rukun mau lupa mau sengaja tetap tidak sah. Itu ya, sedikit diperbaiki. Tapi intinya bolehlah dibetulkan ya, Kang Tikfar. Wallah alam. Oke, jadi betul ya, Ustadz ya? Ya, boleh, betul. Oke. Kepada Hadiahnya apa? Umroh ya, Kang? kepada Saudari Siti Khadijah Syamil, untuk hadiahnya bisa ntar langsung chat aja ke panitianya. Untuk tadi yang sudah menjawab Saudari Miftah Salsabila, jawabannya kurang tepat, tapi bisa dicoba lagi nih mungkin untuk kuis pada pertemuan selanjutnya. Siapa tahu bisa benar tuh jawaban kuisnya, bisa dapat hadiah juga. Baik Ustadz, untuk lanjut ke pertanyaan kedua aja Ustadz. Satu lagi ya? Baik, Ya. boleh. Satu lagi adalah bahwa adab hajat, adab buang hajat itu ada perkara yang diwajibkan, ada yang disunahkan, ada yang diharamkan, ada yang dimakruhkan. Sebutkan salah satu ya, boleh satu, boleh dua, boleh tiga perkara yang diharamkan ketika buang hajat. Falyatafadhol, silakan. Oh, udah ada lagi nih Ustadz di kolom komentar. Saudari Miftah Salsabila katanya ingin menjawab lagi. Boleh Saudari Miftah, siapa tahu yang ini benar. Silahkan. Yang diharamkan, ini Betul, yang diharamkan ya. Ustaz. Yang diharamkan yaitu menghadap ke kiblat atau membelakanginya, ribut dan berada di tempat yang mengganggu manusia sepertinya tempat berteduh dan sumber mata air. Masya Allah, mumtazah. Bagus ya, Kang Tikfar. Hadiahnya haji karena 3 tuh. Ya, Masya Allah. Oke, berarti betul ya Ustadz ya? Ya, Insya Allah. Kepada Saudari Miftah Salsabila, ntar bisa langsung dicat aja panitianya untuk mengambil hadiahnya ya. Baik. Mungkin segitu saja dari sesi kuis kali ini.
Terima kasih kepada Ustadz dan kepada para peserta juga yang udah menjawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, akhirnya sampailah kita di penghujung acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Saiful Rahmat dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kita sebagai mahasiswa kebumian atau geologi yang nantinya akan sering berkegiatan di lapangan, dan juga mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan untuk selalu hadir dalam majelis-majelis ilmu lainnya yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin boleh dari Ustadz apabila ada yang ingin disampaikan, sepatah dua patah kata penutup atau mungkin doa, Ustadz, dipersilahkan Ustadz. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum ya jami'an. Ya, semoga Allah berkahi kita semua ya. Kemudian semoga apa yang kita laksanakan di kesempatan hari ini, sore ini, menjadi ladang amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pemberat timbangan soleh kita ya di sisi Allah Rabbul Alamin. Dan semoga apa yang dilaksanakan oleh teman-teman panitia ya, ini juga bisa menjadi jariah ya, menjadi amal jariah yang kelak akan bermanfaat di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita istiqomah selalu untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu ya, karena dengan ilmu inilah bahwa al ilmu itu cahaya. Ilmu itu apa? Cahaya. Dimana dengan cahaya kita bisa melihat di dalam kegelapan. Kalau kita tidak punya ilmu, maka seperti kita berjalan di kegelapan, maka kita tidak tahu arah, kita akan jatuh, kita akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang membahayakan kehidupan kita ya. Maka ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu dan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah Ta'ala catat kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat kepadanya, sampai nanti ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Amin. Untuk mendengarkan materi dari Ustadz kembali gitu. Amin. Sebelum mengakhiri acara, kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu, Ustadz. Untuk yang ikhwan, boleh dipersilahkan untuk membuka kameranya atau on cam. Kepada panitia dokumentasi dipersilahkan untuk memandu sesi dokumentasi kali ini. Kepada panitia dokumentasi dipersilahkan. Mangga yang bisa nyala kameranya, tunggu. Udah pada siap ya? Dihitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Bentar. Sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah. MC Tikfar, makasih. Baik, terima kasih kepada Kang Garnet selaku panitia dokumentasi. Demikian dari kajian kita kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Ustadz Saiful Rahmat yang sudah berkenan memberikan ilmunya